Kelak di akhir zaman akan ada perang yang tidak berkesudahan, yang tidak ada habisnya. Seorang ilmuwan dari barat menuliskan dalam tulisannya Connectivity War. Ada judul buku namanya Connectivity Wars. Artinya perang yang terus berkelanjutan. Nah, kalau di garis bawah, kalau secara judul itu sangat-sangat sejalan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang namanya perang itu dari dulu sampai sekarang, pasca baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan perang baik dengan kaum Yahudi, Nasrani, Quraisy ketika itu, kafir ketika itu, sesama muslim ketika itu, sampai akhir kiamat nanti tidak akan pernah selesai perang, karena nanti ada perang juga di akhir. Jadi sebelum nanti terjadi kiamat besar, ada namanya perang juga, dan perang itu yang ditunggu. Perang untuk menumpas siapa? Antara muslim dan Yahudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di pekan yang kelima ini, di hari Sabtu ini, kembali kita mengulang kajian kita tentang prahara akhir zaman atau fitnah-fitnah yang muncul di akhir zaman sebagai tanda datangnya hari kiamat. Tetapi ulama mengatakan datangnya tanda-tanda ini oleh para ulama disebut dengan alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Apakah tanda-tanda kecil itu penting untuk diperhatikan? Penting. Apakah tanda-tanda kecil itu menjadi pengingat? Iya. Apakah tanda-tanda kecil itu harus kita abaikan? Tidak. Karena memang tanda-tanda yang kecil inilah kemudian jika kita mengetahuinya, kita bersiap untuk menghadapi tanda-tanda yang besar. Insya Allah nanti kita akan kaji, kalau sudah selesai yang kecil-kecil ini, kita akan kaji alamatus sughra, alamatul kubra atau alamatus sa'ah al-kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Ulama sepakat, tetapi ada juga yang berbeda. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 9. Tapi banyak ulama mengatakan tanda datangnya kiamat besar itu ada 10. Bahkan ada yang mengatakan 9. Mana yang paling kuat? Sebenarnya kuat dua-duanya. Karena memang salah satunya ada yang digabung. Dan itu insya Allah akan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan selesai dari kajian-kajian ini, tanda-tanda datangnya hari kiamat yang kecil ini. Kata para ulama, Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, keimanan kita terhadap datangnya hari kiamat itu tidak bisa bergeser. Sebagai seorang yang beriman itu tidak boleh bergeser. Karena kalau dia bergeser, maka bergeser juga akidahnya. Karena kaitannya dengan akidah. Betul tidak kiamat itu datang? Betul. Tapi tidak percaya dengan kalau tanda-tanda kiamat datang itu seperti banyaknya orang munafik, banyaknya perempuan dan laki-laki berhalwat, itu tanda hari kiamat. Tak percaya dia. Kalau tak percaya berarti dia sedang mengingkari hadis Nabi. Dia sedang mengingkari hadis Nabi. Kalau tak percaya dengan hadis Nabi, berarti sedang kurang imannya.
Kalau tak percaya dengan hadis Nabi, berarti dia tak bersyahadat dengan Nabi. Kalau tak bersyahadat dengan Nabi, berarti dia kufur. Kalau kufur bisa jadi dia kafir atau murtad. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Baik. Nah, malam hari ini kita lanjutkan kajian kita. Kita mengambil dari satu buku ramalan baginda Nabi Muhammad SAW dalam buku ini. Tetapi kalau bahasa ramalan itu identiknya dengan hal-hal yang agak sedikit negatif. Tetapi kita sebut dengan al-ahadis al-fitan. Hadis-hadis fitnah akhir zaman. Yang kemudian menjadi panduan dalam kehidupan. Yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya kita sudah nggak tahu hadisnya berapa. Karena sudah saking banyaknya hadis tentang akhir zaman yang sudah kita sampaikan. Pertanyaannya adalah, sudah seberapa banyak dari hadis yang kita bacakan itu sudah kita jauhi dari perbuatan-perbuatan demikian. Contoh, dusta. Kata Syekh Hasim Al-As'ari, dusta. Menukil dari perkataan baginda Nabi dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah seberapa jauh kita meninggalkan kalimat dusta? Kalau kita masih gemar melakukan dusta, berarti kita masih masuk dalam kategori pelaku daripada tanda-tanda fitnah tersebut. Yang kedua, contoh yang lain. Ada laki-laki dan perempuan berhalwat atau bergoncengan. Sudah sejauh mana? Kemudian memakan harta yang halal. Sudah sejauh mana kita menjaga diri kita dari memakan harta yang haram atau mencari dengan harta yang haram? Atau sudah sejauh mana diri kita ini terjaga dari ibadah yang baik di hadapan Allah, terjaga daripada ibadah yang tidak baik kepada Allah? Sejauh mana kita sudah mengatakan bahwa diri kita ini mampu beribadah dengan baik? Sejauh mana kita sudah menegakkan Islam di dalam rumah tangga kita? Sejauh mana kita sudah menegakkan Al-Quran dalam rumah tangga kita? Nah, kalau seandainya kita belum menegakkan, kita mendengarkan setiap hari kajian-kajian demikian, tapi belum mampu mempengaruhi dari apa yang kita dengar, kemudian nilai-nilai itu tak sampai kepada kita, maka sebenarnya bukan sia-sia, tapi perlu adanya introspeksi diri, perlu adanya muhasabah agar kita bisa menekuni apa yang kita sampaikan. Banyak Ustaz, tidak mungkin semuanya kita lakukan. Bukan tak mungkin, perlahan-lahan kita lakukan. Seperti apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi yang kemudian oleh sebagian orang dikatakan sunnatun yu'malu bihi. Salah satu atau tiga perkara yang kemudian hilang di akhir zaman sunnah Nabi. Mulai hilang. Bukan hilang total, tidak. Tapi mulai hilang. Artinya orang-orang yang gemar dengan syubhat, tapi tak gemar dengan sunnah. Dia gemar dengan subhat, tapi dia tak gemar dengan sunnah. Dia gemar dengan hal-hal yang haram, tapi dia tak gemar dengan hal-hal yang halal. Nah, malam hari ini kita akan coba angkat satu. Hadis ini cukup populer, tetapi cukup menyinggung. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit hati. Apa itu? Tentang kesaksian palsu. Kalau muncul di akhir zaman, kata Nabi, orang-orang yang bersaksi tapi saksinya palsu. Apa masalahnya? Apa sebabnya mereka menjadi orang yang bersaksi tapi kok palsu? Sekarang sebelum kita lanjut ke sana, apa makna daripada saksi? Dan berapa jumlah saksi yang harus disiapkan? Menurut agama, 2 laki-laki 1 perempuan. Kalau 2 laki-laki, kalau perempuan 3 berarti. Atau 2 laki-laki 1 perempuan. Menjadi saksi untuk membenarkan satu perkara. Sebenarnya saksi ini penting di mana semua urusan harus ada saksi. Nikah harus ada saksi. Kemudian akad harus ada saksi. Transaksi harus ada saksi. Simpan pinjam harus ada saksi. Kalau tak ada saksi susah. Makanya di pegadaian harus ada saksi. Kalau tak ada saksi rata-rata susah. Kau minjam sama aku kemarin 700 juta. Ada saksi? Ada tulis? Tak ada. Ya udah. Selesai. Lonyap 700 juta hilang seketika. Tapi yang punya dosa siapa? Ya yang berdusta sajalah. Tapi kemudian ada model baru. Apa model baru? Kau nanti saksi ya, aku mau minjam uang ini. Oke. Dipinjamlah uang 700 juta. Kata saksi sah. Ini kalau saksinya dari salah pihak yang salah maksudnya. Maka saksi paling tidak dari kedua belah pihak punya saksi satu-satu, biar adil.
Kalau saksinya dari pihak meminjam saja, itu dikhawatirkan. Setelah dapat duit tadi 700 juta, disuapnya tukang saksi tadi, besok kau ndak usah ngaku kalau aku pinjam duit. Nah, itu banyak Pak. Dan ini mohon maaf ini, banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Baik simpan pinjam atau pinjaman melalui personal ataupun melalui lembaga. Ini harus dipahami baik-baik. Sehingga ketika disuap orang tadi, dia berani mengatakan saksinya palsu. Kesaksian yang dia berikan palsu. Oh, dia nggak pernah minjam sama ente, apalagi 700 juta. Wong dia orang kaya, masa minjam 700 juta? Singkat cerita, ternyata dia sudah disuap. Bapak Ibu, ini banyak. Ketika di persidangan, saking banyaknya manusia yang bersaksi palsu. Seorang anak menggugat ibunya dalam harta warisan. Dia rela membayar saksi agar harta yang diambil oleh ibunya berhasil dia ambil. Dan dia berhasil memenjarakan ibunya. Tapi ingat, kesaksian yang diberikan oleh anak tersebut, maka saksinya palsu. Itu banyak di Kementerian Agama. Di Pengadilan Agama. Dan juga banyak di tempat-tempat yang lain. Ketika ada kasus-kasus tertentu, ini mohon maaf ini, kasus-kasus tertentu tentang persaksian palsu ini sangat banyak sekali. Berani mereka menjual kesaksian mereka. Oke, kalau kau berani bersaksi, nanti keluargamu kehidupannya kami tanggung. Wah, ini pula. Karena ditanggung kehidupan keluarga tadi, oke lah, tak ada masalah. Sehingga siapa yang terzolimi di sini? Orang yang disaksi tadi. Kezoliman yang terbangun dari kesaksian palsu itu berat, besar. Sehingga dia menzolimi orang, menganiaya orang. Nah kata Nabi, kelak di akhir zaman akan muncul kelompok-kelompok orang-orang yang kitmanul haq wa syahadatuz zur. Mereka bersaksi palsu dan menyembunyikan kebenaran. Kita ambil contoh kasus-kasus yang Bapak Ibu sudah yakin, saya sudah jelas itu. Sudah tahu itu. Banyak kasus yang tersebar. Baik di pengadilan, baik di luar, baik di dalam lembaga, baik di luar lembaga. Apa tujuan mereka bersaksi palsu? Satu, duit. Yang kedua, tekanan. Yang paling banyak itu yang mana? Nomor 2 apa nomor 1? Dua-duanya. Tekanan banyak, duit pun juga. Orang kalau sudah cinta dunia biasa. Orang kalau sudah cinta duit itu biasa. Jadi kesaksian palsu itu di akhir zaman menjadi sebuah mainan. Menjadi sebuah mainan. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama, kata Allah. Allah bilang dalam Al-Qur'an itu, wahai manusia, orang-orang yang beriman, yang kelak kalian akan dipanggil sebagai orang yang ibadur rahman, orang-orang yang mulia, hamba-hamba yang mulia. Siapa mereka? Walladzina yashhadu wa idza yashhadu walladzina idza syahadu wa syahadu bi qirama. Mereka ketika dimintakan untuk menjadi seorang persaksian, mereka memberikan persaksian yang benar, yang jujur. Maka mereka menjadi orang-orang yang oleh Allah disebut dengan ibadur rahman, hamba-hamba yang mulia. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi, ketika mereka jalan di atas muka bumi, marru kirama, sebagai orang yang tak punya beban, orang yang mulia, dihormati. Sekalipun tak dihormati oleh penguasa. Sekalipun tidak dihormati oleh penguasa. Suatu ketika seorang sahabat pada masa Umar bin Khattab. Ketika masa Umar bin Khattab itu terjadi kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan tersebut dicarilah siapa pembunuhnya. Ketika dapat 2 orang. Ada 2 orang yang tertuduh ketika itu. Dihadirkanlah saksi. Betulkah si A yang kemudian membunuh? Tidak, kata dia. 2 orang ini diantara salah satu Umar bin Khattab pengen cari siapa pembunuh yang sebenarnya. Setelah dicari tahu oleh Umar bin Khattab, kemudian agak nampak gelagat dari 2 orang tersebut. Maka dipanggillah satu persatu untuk maju.
Ketika dipanggil satu persatu untuk maju, kemudian dihadirkan saksi. Yang pembunuh yang hakiki ketika dipanggil yang pertama. Ketika didatangkan saksi, maka berani saksi tersebut berkata tidak jujur di hadapan Umar bin Khattab. Singkat cerita, ketahuan oleh Umar bin Khattab kalau dia memberikan persaksian palsu, maka dihukum gantung, dibunuh. Apa yang dibunuh? Karakternya. Apa yang harus dia lakukan? Apa kata Umar bin Khattab? Engkau telah melakukan dosa besar. Apa dosa besar? Engkau telah menzalimi manusia. Engkau telah menzalimi orang yang engkau zalimi. Mulai hari ini engkau kembalikan nama baik mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang bersaksi palsu terhadap orang yang disaksikan, maka dia bertanggung jawab, wajib mengembalikan nama baik daripada orang yang disaksikan tadi. Karena apa? Dia sudah menzalimi orang tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada kerugian materi, dia wajib mengganti. Yang ketiga, di akhirat nanti orang seperti ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa pertanggungjawabannya? Mereka harus memberikan semua pahala-pahala mereka kepada orang yang mereka zalimi. Oh, berat Pak, tanggung jawab dunia dan akhirat. Oh, kalau sudah diperbaiki nama baik mereka sudah selesai Pak Ustaz? Tergantung. Adakah kekurangan mereka dari materi mereka? Oh, ada, harus ganti. Kalau tidak diganti bagaimana? Kelak di akhirat. Tapi mereka sudah memaafkan. Itu lain cerita. Kalau memaafkan tapi tak bertobat kepada Allah, dia dapat maafnya manusia tapi dia tak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini, pelaku-pelaku syahadatuz zur seperti ini, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ada yang mengatakan neraka jahanam karena mereka masuk dalam kemunafikan. Kenapa? Karena mereka berani berbohong atas nama sumpah. Apa kaitannya saksi palsu dengan sumpah? Sangat terikat. Karena setiap saksi pasti disumpah. Apa kau siap jadi saksi? Siap. Siap bersumpah? Siap. Saksinya palsu, sumpahnya dusta. Sama. Jadi dua dosa dia dapat. Nah, yang ketiga apa dosanya? Dia menzalimi orang. Saking banyaknya dosa yang mereka lakukan melalui sumpah palsu. Persaksian dia bersaksi palsu. Sebelum bersaksi kan diminta disumpah dulu. Betul kau siap jadi saksi? Siap. Siap disumpah? Siap. Apa yang kau sampaikan ini betul? Betul. Yakin? Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Ditaruh Al-Quran di atas kepala. Sekarang ini tradisi menaruh Al-Quran di atas kepala sebagai sumpah. Tapi rata-rata semuanya sumpahnya dusta. Pengkhianat. Dia jadikan Al-Quran sebagai tempat sumpah, tapi sisi yang lain, mereka lupa kalau mereka sedang bersumpah kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Dusta. Siap menjadi penanggung jawab agama, menjadi penanggung jawab amanah, siap. Lepas Al-Quran tadi, besok pagi mulai korupsi lagi. Mulai besok lagi, ini proyek ini harus diambil 1, 2, 3. Wis. Dia tidak berlaku lagi, tidak berlaku. Kadang-kadang meleset, kalau bahasa abang-abang awak tadi, meleset. Memang begitu Pak. Jadi akhir zaman itu memang isinya begitu. Orang-orang tidak takut dengan Allah. Kenapa? Bagi mereka Allah itu tak ada. Kalau mereka tahu bahwa Allah itu ada dan nampak dan benar akan kebesaran Allah, benar akan azabnya Allah, ini Pak. Kalau Allah menampakkan azabnya, itu cepat manusia taubat itu, yakin saya. Cuma karena Allah itu tak menampakkan secara langsung azabnya tadi, disitulah orang meremehkan azabnya Allah. Maka kata Imam Syafi'i, jangan pernah meremehkan perbuatan yang kecil, ibadah yang kecil. Jangan pernah remehkan. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan dalam hadis itu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi menukil hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah meremehkan perbuatan yang kecil, karena dari situ akan timbul kekuatan. Dan jangan pernah meremehkan maksiat yang kecil, karena dari situ akan timbul maksiat yang lain. Ini tidak. Syahadatuz zur, sumpah palsu itu bukan dosa kecil, dosa besar. Nah, sumpah yang begitu besar dosanya, masuk dalam kitab Al-Kabair, masuk dalam kategori dosa besar, itu yang diremehkan. Sehingga tidak berlaku. Sekarang ini susah untuk percaya. Wallahi, aku ini bukan pendusta.
Kalimatnya wallahi, tapi kita tidak tahu tujuan wallahi itu ke atas atau kemana, itu kita nggak tahu. Kalimat berani mereka katakan wallahi. Itu kalimat yang tertera di dalam Al-Quran. Kalau sudah bersumpah menggunakan kalimat demikian, harusnya sebagai seorang muslim itu hanya dipergunakan. Sumpah itu bagi seorang muslim, mukmin khususnya, itu dipergunakan ketika pada hal-hal yang sangat urgen saja. Karena kalau pada hal yang tidak urgen tak perlu digunakan sumpah. Makanya Nabi mengecam orang-orang yang suka melakukan sumpah. Kalau ada orang yang suka melakukan sumpah, itu mesti orang itu tak bisa dipercaya. Mesti tak bisa dipercaya. Kenapa? Karena orang yang bisa dipercaya itu dia tidak akan pernah mempermainkan sumpah dan tidak akan pernah mengucap sumpah, tidak akan pernah selalu mengucapkan sumpah. Karena apa? Mereka takut dengan sumpah itu. Sama halnya dengan orang yang berjanji. Orang-orang yang selalu berjanji itu biasanya mereka sering ingkar janji. Orang-orang yang selalu berjanji itu mesti orang-orang yang suka ingkar janji. Kalau orang itu takut dengan janji, itu orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu begitu. Karena mereka takut berjanji. Takut apa? Takut mengingkari janji. Kenapa? Mereka takut. Tidak mungkin mereka berjanji. Baik. Nah, itu masuk dalam kategori dosa besar, dan itu kata Nabi kelak di akhir zaman akan muncul dari golongan-golonganku, kata Nabi. Dari golongan-golongan umatku, mereka orang-orang yang bersumpah tapi palsu. Kemudian kata Nabi, kelak di akhir zaman akan ada perang yang tidak berkesudahan, yang tidak ada habisnya. Seorang ilmuwan dari barat menuliskan dalam tulisannya Connectivity War. Ada judul buku namanya Connectivity Wars. Artinya perang yang terus berkelanjutan. Nah, kalau kalau secara judul itu sangat-sangat sejalan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang namanya perang itu dari dulu sampai sekarang, pasca baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan perang baik dengan kaum Yahudi, Nasrani, Quraisy ketika itu, kafir ketika itu, sesama muslim ketika itu, sampai akhir kiamat nanti tidak akan pernah selesai perang. Karena nanti ada perang juga di akhir. Jadi sebelum nanti terjadi kiamat besar, ada namanya perang juga. Dan perang itu yang ditunggu. Perang untuk menumpas siapa? Antara muslim dan Yahudi. Kita lihat nanti. Kapan itu? Nah, kita tengok. Sekarang Palestina dengan Israel. Palestina dengan Israel yang menang siapa? Halo Bapak Ibu, siapa yang menang? Palestina apa Israel? Palestina. Yang memenangkan hati umat muslim, yang memenangkan hati dunia, itu Palestina. Sekarang hampir orang tak percaya dengan Israel lagi. Hanya dua negara yang sekarang ini masih berpijak pada Israel. Amerika, Inggris. Ada satu lagi, Jerman. Mereka masih kuat mendukung Israel. Tapi bentar lagi kita lihat. Kalau bahasa ramalan yang lain mengatakan, berarti kalau seandainya Palestina menang, kiamat dong Ustaz. Siap-siaplah. Yang belum nikah cepat. Mana Bang Tio udah nikah belum? Hati-hati. Ini bahasa ini kemudian oleh para ulama juga tidak menjadi bahasa belum seutuhnya betul. Apakah ketika Palestina menang kiamat datang? Kita lihat kondisinya. Dia tidak semudah itu juga. Ada beberapa hadis memang yang mengatakan demikian, tapi ada penjelasan baik dari Nahdlatul Ulama, kemudian dari teman-teman dari ulama-ulama salaf juga menjelaskan bahwa tidak semestinya demikian juga. Artinya kalau mengukur tingkat fitnah hari ini, selagi masih ada manusia yang datang ke masjid, selagi masih ada manusia yang betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah, selagi saf itu masih banyak dan rapat, insya Allah masih lama kiamat itu Pak. Tetapi kita nggak tahu, karena kiamat itu tidak bisa diprediksi. Hanya saja kita disuruh untuk menentukan, melihat tanda-tanda itu. Ketika Nabi ditanya, seorang pemuda datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Nabi jawab ketiga-tiganya. Tapi ketika Nabi ditanya tentang alamat tentang sa'ah, Nabi tak bisa jawab. Tapi apa kata Nabi? Orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian dia tanya, wa ma amaratuha? Bagaimana dengan tanda-tandanya? Barulah kemudian Nabi menyampaikan. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalaulah tanda yang 10 kelak yang 10 besar itu, tanda besar yang 10 itu atau yang 9 itu sudah kita tampak, mungkin bisa jadi.
bentar lagi kiamat. Tapi hari ini kita belum lihat. Yang baru mulai nampak ada tanda-tanda sedikit. Dulu ada namanya binatang melata bisa berbicara. Binatang melata bisa berbicara. Kemudian Dajjal akan muncul. Ya'jud wal Ma'jud. Isa yang turun dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda besar. Insya Allah akan kita bahas. Nah tetapi kedekatan kiamat itu bisa diprediksi. Prediksinya bisa. Melalui apa? Tanda-tanda tadi. Semakin banyak tanda-tanda fitnah akhir zaman itu yang terjadi, maka ada kemungkinan kedekatan kiamat itu terjadi. Ini bukan menentukan kiamat. Nanti jangan salah paham pula. Ya bang ya, kemarin kita disebut Ustadz sesat kata dia. Menentukan kiamat 2035. Kapan pula awak menentukan kiamat? Itu hanya prediksi orang. Saya menukil dari kalimat orang, kemudian kita jelaskan kan begitu. Tapi ada yang terbaru ini. Ada terbaru, aliran sesat. Akan kiamat 2024. Dulu sudah pernah terjadi. Tahun 2012, jam 12, bulan 12, 2012, tengok nanti akan terjadi kiamat. Ditunggu-tunggu tak jadi-jadi. Ini kita nggak meremehkan. Kemudian difilmkan oleh Amerika tentang kiamat tersebut. Dia tunjukkan akan kehancuran. Tapi uniknya dalam film tersebut ada yang selamat. Nah itu yang kita harus. Sebenarnya itu tak ada itu. Jadi film-film banyak yang merusak. Jadi Bapak Ibu mohon maaf. Kalau nonton film sekarang harus hati-hati. Saya kasih tahu. Ini film-film yang sesat saya kasih tahu. Satu film tentang kiamat itu. Tidak ada manusia yang mati, yang hidup ketika kiamat itu tidak ada. Itu jelas itu. Ketika batu berterbangan. Itu semua hamparan itu penuh dengan batu. Batu-batu yang kemudian ada di tanah Mekah dan di tanah Madinah. Itu berterbangan seperti kapas. Yang akan kelak menimpa kepada manusia. Siapa yang bisa hidup? Itu satu. Yang kedua, ada film tentang Ottoman Empire. Itu tidak benar itu. Film Turki Utsmani yang pada periode yang sekarang ini tidak ada. Itu tidak betul sama sekali. Kecuali yang Sultan Abdul Hamid yang buatan Turki. Yang memang disandarkan kepada pemahaman para ulama salaf. Itu betul. Kemudian ada film nama Nabi Yusuf. Yang dibuat oleh Syiah. Ada juga. Dan sekarang banyak film-film Nabi yang kemudian muncul itu semua buatan Syiah. Hati-hati. Dan gak ada yang benar. Ada lagi film tentang risalah. Ini judul filmnya risalah atau dalam bahasa lainnya message. Tentang Nabi Muhammad. Itu gak benar. Film sesat. Sekarang banyak film menyesatkan. Ada pula film-film yang menyesatkan itu dalam film Indonesia. Ku menangis. Itu film menyesatkan banget itu. Itu tanda akhir zaman yang paling jelas. Kita dipertontonkan dengan film-film yang tidak bermoral sama sekali. Yang di situ seorang istri berantem dengan suami. Dengan kondisi hubbud dunia, cinta dunia. Tapi ada manfaat daripada film tersebut bagi yang berakal. Bagi yang tak berakal, dicontohnya Pak. Abang tengok di TV itu. Yang terjadi apa? Berantem. Dek, tengok. Istri yang solehah tuh kayak gitu. Yang kayak di TV itu. Sediakan makan, bang. Itu di TV, di luar TV tidak benar itu kata dia. Bisa jadi. Sampai sini paham ya Bapak? Perang yang tidak berkesudahan. Ada satu buku judulnya Maghazi. Judul buku namanya Maghazi. Di situ lebih dari 100 perang yang terjadi. Baik pada masa Nabi sampai terakhir daulah Turki Utsmani. Sampai runtuhnya Turki Utsmani. Ada 100 lebih perang. Dan kemudian di setiap belahan negara juga terjadi perang. Kita ambil perang-perang yang jelas itu. Ada perang, ada kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kerajaan-kerajaan yang kemudian melakukan perperangan untuk menaklukkan daerah taklukannya. Kemudian Malaka, kemudian Samudra Pasai, ini untuk di negara kita Bapak Ibu. Sekarang perang dunia pertama, perang dunia kedua, ketiga yang akan datang. Prediksinya antara Cina dan Amerika. Ini prediksi, tidak menentukan. Tapi bisa jadi. Kemudian ada perang salib dan perang-perang yang lain. Dan mengapa perang ini tidak selesai? Penyebabnya, alasan utama, setiap kelompok ingin menguasai dunia. Setiap kelompok. Amerika terkenal dengan negara
adidaya atau adikuasa. Adidaya sama, dikdaya. Tetapi kemudian ketika Amerika berkuasa, Amerika juga bisa sempat ditaklukkan dalam satu gencatan yang dilakukan oleh Cina. Oh, ini perang Pak antara Amerika dan Cina. Yang lain kena imbas. Kata Amerika, naikkan pajak bagi semua produk Cina. Jawaban Cina santai. Naikkan aja. Kami tak takut. Yang stres siapa? Cina. Semua produk-produk yang mahal-mahal, yang seperti mobil dan lain sebagainya, Cina tak ambil. Tapi yang kecil-kecil itu Cina yang ambil semua. Bapak Ibu kalau datang ke Saudi cari made in Amerika, enggak ada. Cari barang produk made in Australia, enggak ada. Apalagi made in Indonesia. Enggak ada itu Pak. Sampai tusuk gigi made in China. Itu perang Pak. Nah sekarang perangnya apa? Banyak. Model perang dulu perang senjata. Sekarang tidak. Sekarang perangnya adalah perang pemikiran, perang perdagangan, perang pendidikan, dan lain sebagainya. Semua perang. Pengen menguasai. Setiap negara ingin menjadi negara kuasa. Setiap negara pengen jadi negara yang paling kuat. Yang ingin mengambil kesempatan untuk menaklukkan semua negara. Karena memang begitu Pak. Sistem kerajaan itu memang begitu. Ingin selalu ada ekspansi. Tujuannya apa? Untuk menaklukkan negara-negara tersebut, daerah-daerah tersebut yang berada di bawah kekuasaan dia. Sekarang pertanyaannya, perang mana yang tujuannya untuk menyebarkan agama? Hampir semua perang itu tujuannya juga untuk agama. Yahudi memerangi kita, itu tujuannya agama. Nasrani memerangi kita, tujuannya agama. Islam, apakah Islam memerangi mereka? Tidak. Islam tak pernah memerangi siapapun. Makanya Islam tidak pernah benci Yahudi, Islam tak pernah benci Nasrani. Tapi mereka yang benci terhadap kita. Kenapa mereka benci terhadap kita? Karena Islam ditakutkan bakal bangkit kembali. Kenapa mereka takut kalau Islam bangkit? Karena mereka tak akan mendapatkan kekuasaan. Karena mereka nggak akan mendapatkan jabatan. Mereka nggak akan mendapatkan dunia. Mereka beranggapan Islam akan menggeser agama mereka. Makanya Yahudi dari gerakan menjadi, dari komunitas menjadi agama. Agama Yahudi dulu tidak ada. Israel bukan agama Yahudi. Israel itu dikembalikan kepada Nabi Yakub alaihi salam. Apa agama Nabi Yakub? Islam. Semua nabi itu agamanya Islam. Tidak ada agama Nasrani, tak ada. Tak ada agama Majusi, tidak ada agama Yahudi. Barulah kemudian muncul kelompok-kelompok tertentu yang kemudian menjadikan Yahudi sebagai agama. Ini sejarah Pak, sejarah Yahudi. Sudah kita sampaikan di masjid Nurul Yakin. Berbagai macam. Tapi ingat, Yahudi itu punya satu kelebihan yang mereka anggap sebagai kelebihan. Ini penting untuk dipahami. Karena kaitannya nanti dengan Palestina. Apa kata Yahudi itu? Yahudi menganggap diri mereka berprestasi. Yahudi itu menganggap diri mereka berprestasi. Karena itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi mereka menganggap yang Allah sebutkan wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ingat kalimat ini. Boleh dicek dalam tafsirnya. Kata Allah wa anni faddaltukum 'alal alamin. Orang Yahudi berpahaman kalimat ini untuk orang Yahudi. Padahal kalimat ini untuk Bani Israel. Bukan Bani Israel yang sekarang, tapi Bani Israel yang dulu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Itu kelebihan yang diberikan. Apa kelebihannya? Kelebihan atas orang-orang yang lain. Apa itu? Dari golongan mereka muncul para nabi. Jadi nabi-nabi selain dari Nabi Muhammad itu nabi-nabinya diambil dari kelompok Israel. Dari golongan Israel. Karena turunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian punya anak. Siapa namanya? Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub sampai Isa. Kemudian dari anak Nabi Ibrahim satu lagi Ismail sampai ke bawah tidak ada nabi. Sampailah kemudian baru muncul Muhammad. Siapa itu Pak? Nabi kita Pak. Berarti kira-kira Nabi Muhammad ini Israel juga atau tidak? Kalau mengurut ke Nabi Ibrahim sama Pak. Kalau mengurut sampai ke Ismail sama.
Mereka nggak mau mengakui. Makanya kenapa kebencian Yahudi terhadap kita Islam, terhadap semua agama, terkhusus kepada Islam, karena Nabi Muhammad bukan dari agama mereka, bukan dari golongan mereka. Kalau Nabi Muhammad itu dalam kitab mereka Talmud diambil dari golongan mereka, mereka nggak akan pernah benci kepada kita. Itu kebencian Yahudi, Pak. Makanya sampai kiamat nggak akan berhenti mereka benci kepada kita. Sampai mau ikut. Ikutnya ada dua. Ikut sebagai budak mereka. Nah, sekarang sudah banyak ikut yang mau jadi budak mereka. Amerika itu kan budak Yahudi. Harus kita sampaikan. Agak keras sedikit. Amerika itu budak Yahudi. Ada namanya bank rahasia. Dan bank rahasia itu tidak dimiliki oleh Amerika. Dan milik sendiri. Nah, itu kapan-kapan lah kita sampaikan. Ini kan tentang kiamat. Baik. Nah, kemudian kita khususkan antara Yahudi. Sekarang pertanyaannya antara Israel dan Palestina. Ketika Palestina menang, kira kiamat atau tidak? Nah, ini kemudian menjadi persoalan. Kita tidak bahas itunya. Insya Allah akan bahas di pertemuan yang akan datang. Yang ingin kita bahas begini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia harus paham. Ada hadis Nabi yang kemudian tentang akhir zaman. Palestina dan akhir zaman itu begini. Kata Nabi kelak, umat muslim yang tersisa. Jadi ada umat muslim yang tersisa, yang benar, yang baik. Mereka akan berhijrah ke tanah Palestina. Berhijrahnya kemana, Pak? Ini sudah berbunyi belum? Belum kan? Tenang. Dia kita umat muslim. Semoga kita tidak, Bapak Ibu. Maksudnya semoga kita tidak bertemu dengan kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kalau kita ketemu dengan kiamat itu seburuk-buruknya kaum. Tapi insya Allah kita nggak akan ketemu. Karena orang beriman itu akan dimatikan oleh Allah secara perlahan, secara keseluruhan. Ya mungkin tidak serentak dimatikan, tidak. Tapi perlahan orang-orang yang baik itu akan mati secara perlahan. Tapi ini tidak ada kaitannya orang baik mati duluan ya. Itu tidak ada kaitannya. Jadi Bapak Ibu kalau orang baik mati duluan, nanti tidak ada yang mau menjadi orang baik, Pak. Takut orang jadi orang baik. Baik. Kita coba cek. Palestina. Kata Nabi, yang pertama, hadis yang pertama kata Nabi, Palestina tempat terbaik sampai akhir zaman. Makanya mohon maaf, kenapa orang-orang Palestina itu bertahan di situ? Mereka tidak, bukan masalah hijrah. Ini ada yang mengatakan, nih kita garis bawahi dan kita luruskan. Ada yang mengatakan, kenapa sih tidak sebaiknya orang-orang Palestina berhijrah dulu, kumpulkan kekuatan? Bukan itu masalahnya. Yang pertama di situ ada Masjidil Aqsa, nenek moyang mereka. Yang kedua itu tanah mereka. Palestina itu tanahnya orang Islam, bukan tanah orang lain. Kalau ada Yahudi dan Israel mengaku itu tanah mereka, ya Israel yang sekarang. Tidak ada, itu bullshit semua. Bohong Bapak Ibu. Tidak ada. Semua sejarah itu sudah kita cek dalam buku dan literatur itu. Hanya saja mereka punya kekuasaan. Hanya saja mereka punya kekuatan. Yang mereka inginkan adalah tanah itu Bapak Ibu. Sebenarnya bukan itu yang mereka inginkan. Apa yang ada di dalam Masjidil Aqsa itu. Nah, insya Allah kita bahas Pak. Yang di dalam Masjidil Aqsa itu apa. Di bawah itu. Itu yang kemudian mereka cari. Yang ketiga ada kaitannya dengan ketika perpindahan Masjidil Aqsa. Dari seharusnya bukan masjid. Seharusnya bukan masjid. Tempat mereka. Untuk memuja. Yang kemudian dijadikan masjid. Mereka tak terima. Ini kaitannya dengan agama Pak. Kaitannya dengan agama. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Nah kemudian kenapa Nabi katakan Palestina tempat terbaik sampai akhir zaman? Kelak orang-orang yang beriman itu, orang-orang Muslim itu, mereka akan berhijrah ke sana. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita tidak cinta Palestina itu agak ragu saya sedikit. Kalau ada umat Muslim tidak cinta kepada Palestina, baik kepada orang Palestina, baik kepada tanah Palestina, itu saya agak curiga sedikit. Agak curiga saya. Kenapa curiga? Beneran sebenarnya dia tahu atau tidak tujuan akhir kita di sana itu? Bisa jadi. Kenapa? Karena memang kata Nabi dalam riwayat yang lain kata Nabi, kelak orang-orang yang beriman itu akan berhijrah ke sana. Tempat hijrah terbaik. Apa alasan yang ketiga? Sampai dikatakan tempat di situ. Disitulah Pak nanti tempat munculnya khilafah akhir zaman. Di tanah Palestina. Di tanah Palestina Pak. Muncul nanti khilafah akhir zaman yang akan menumpas kebatilan.
Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nah, inilah kemudian kalau kita sandarkan kepada kalimat yang tadi, kalaulah sudah dipegang Palestina tersebut, yang kemudian menjadi satu kekhalifahan yang nyata dan real dan benar, disitulah kemudian kiamat besar mulai terjadi, Bapak Ibu. Maka ada sebagian kelompok yang mengatakan sebentar lagi, tunggu saja waktunya. Betul. Artinya apa? Mereka sangat termotivasi akan kemenangan Palestina. Coba bayangkan, sekian banyak manusia, umat muslim di dunia ini memboikot produk Israel, goyang mereka. Tapi mereka tetap tidak mau mengakui kekalahan itu. Coba bayangkan, kurang apa dia? Kurang ajar, Pak. Nggak mau mereka mengakui, bahkan mereka ekonomi mereka goyang, mereka nggak tahu. Nggak mau mereka mengakui. Bahkan tidak boleh ada media yang mengatakan bahwa lemahnya Israel ekonomi. Lemahnya ekonomi Israel. Tak boleh. Tidak boleh ada media yang mengatakan lemahnya ekonomi Israel. Bapak Ibu saya kasih tahu. Ini ada kemiripan sedikit. Dulu Cina itu tidak pernah menyampaikan jumlah angka kemiskinan. Tidak boleh. Dulu yang terkenal paling miskin, negara paling miskin itu apa? Penduduknya itu disebut dengan India. Padahal Bapak Ibu, itu kalau kita mau melihat Cina, itu lebih parah. Tapi mereka tak boleh sampaikan. Ini strategi yang mereka lakukan untuk menunjukkan betapa mereka tetap kuasa, tetap bisa bertahan. Itu strategi yang dilakukan oleh Israel, Pak. Israel tak mau dia dipandang lemah, itu tidak mau. Kenapa? Karena mereka tetap masih memegang Amerika, Pak. Amerika tetap mereka akan pegang. Sampai kapanpun perkataan PBB tidak akan pernah mengatakan kemenangan Palestina. Sejauh masih dipegang oleh kelompok itu, maka tidak mungkin PBB mengatakan kemenangan Palestina. Kemenangan Palestina. Sekalipun didesak berkali-kali, begitu kuatnya mendesak, tidak akan, Pak. Tidak akan, karena kepalanya sudah dipegang nih, Pak. Kepalanya sudah dipegang. Kalau sempat kepala ini berani mengatakan kemenangan terhadap Palestina, habis. Itu tinggal tunggu tanggal matinya itu. Bisa jadi tahu, bisa jadi tidak, Pak. Nah, ini susahnya, Pak. Dan ini yang disebut dengan perang yang tidak ada akhirnya, Pak. Perang yang tidak berkesudahan. Maka sampai kapanpun akan terjadi perperangan. Sampai kedatangan hari kiamat pun. Sebelum datangnya hari kiamat tanda besar itu akan terjadi perang. Dan ada yang mengatakan perang Yamamah. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu, akan kita kaji insya Allah pada perang yang lain, pada pembahasan yang lain tentang perang Yamamah. Apa itu perang Yamamah dan bagaimana munculnya nanti. Nah, kemudian tempat terakhir yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, ada 4 hadis terkait Palestina. Awal dari perkara Islam ini adalah kenabian dan rahmat, kemudian tegaknya khilafah dan rahmat. Kemudian berdiri kerajaan dan rahmat. Kemudian berlaku pemerintahan kerajaan-kerajaan kecil dan rahmat. Lalu orang-orang memperebutkan kekuasaan seperti kuda-kuda yang berebut makanan. Maka jika berada di dalam situasi itu, hendaklah kalian berjihad. Sesungguhnya jihad yang paling utama adalah ribat. Dan sebaik-baik ribat kalian adalah di Asqalan. Asqalan itu ada nama daerah kecil, Pak, di perbatasan Palestina itu nanti. Yang ada yang mengatakan itu yang saat ini Gaza. Tahu Bapak Ibu Gaza ya? Gaza itu disebut dengan Asqalan juga. Sebagian ulama mengatakan itu yang disebut dengan Asqalan. Itu yang kemudian pengen direbut oleh Yahudi. Kalau sudah dapat itu kan sudah tak terjadi tanda kiamat ini. Artinya apa? Akan muncul nanti golongan-golongan yang berjihad menggunakan kuda berjubah putih yang Allah sebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Siapa mereka? Yang akan menumpas kaum Yahudi tersebut. Siapa mereka yang akan menumpas kaum Israel tersebut? Dari mana munculnya? Dari Asqalan. Makanya bahasa disebut berjihadlah. Bapak Ibu, hari ini kita termasuk orang yang berjihad. Jihad memboikot itu Bapak Ibu itu jihad terbaik. Karena mungkin kita tak sanggup ke Palestina, bisa jadi tak sanggup karena tak mampu, bisa jadi tak sanggup karena takut, bisa jadi. Paling tidak kalau kita berani memboikot produk Israel, itu jihad juga terbaik Bapak Ibu. Makanya mohon maaf, ada orang-orang yang tak setuju dengan pemboikotan, itu tak urusan kita Bapak Ibu. Orang yang beriman mesti memboikot produk Israel. Mesti memboikot orang yang beriman. Kalau orang beriman tidak memboikot produk Israel, dipertanyakan keimanannya. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi tuntunan bagi kita. Pandangan
dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi